Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kejahatan di dunia internet dan hubungannya dengan perdagangan elektronik. Internet telah menciptakan tantangan yang tak tertandingi bagi otoritas penegak hukum. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa pada tahun 2008 yang lalu, kerugian internasional dari kejahatan dunia maya diperkirakan bernilai sampai dengan 1 triliun US dollar. Banyak fitur internet berkontribusi dalam menciptakan surga bagi aktivitas kriminal. Akibatnya, telah terjadi peningkatan kejahatan khusus pada komputer dan internet. Sementara kejahatan tradisional seperti penipuan juga muncul dalam bentuk baru di lingkungan online. Meningkatnya penggunaan komputer dan internet menyebabkan evaluasi ulang hukum pidana tradisional dan penerapannya pada pelanggaran berbasis komputer dan internet. Menjadi jelas bahwa undang-undang khusus diperlukan untuk memerangi gelombang kejahatan komputer yang meningkat dengan dampak legislatif utama yang terjadi selama satu dasawarsa sejak tahun 2000 yang lalu. Istilah cybercrime sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas kriminal di atau melibatkan internet. Kejahatan dunia maya sebagai pelanggaran terhadap komputer dan sistem komputer seperti peretasan, perusak gangguan perangkat lunak, dan serangan penolakan layanan. Konvensi tentang kejahatan dunia maya mengharuskan negara-negara anggota untuk mengkriminalisasi 4 kategori pelanggaran, termasuk pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer, termasuk akses ilegal ke sistem komputer, intersepsi ilegal, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan perangkat. Pelanggaran terkait komputer, termasuk pemalsuan dan penipuan, pelanggaran terkait konten, termasuk pornografi, dan pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak-hak terkait lainnya. Konvensi juga menetapkan prosedur untuk membuat penyelidikan lebih efisien dan menyediakan sistem untuk memfasilitasi kerjasama internasional, termasuk membantu otoritas dari satu negara untuk mengumpulkan data di negara lain, memberdayakan otoritas untuk meminta pengungkapan data komputer tertentu, mengizinkan pihak berwenang untuk mengumpulkan atau merekam data lalu lintas secara real-time, membangun jaringan 24/7 untuk memberikan bantuan langsung kepada penyelidik, dan memfasilitasi ekstradisi dan pertukaran informasi. Secara umum, undang-undang yang diperkenalkan dapat dilihat sebagai arahan untuk memerangi kejahatan internet yang termasuk dalam 3 kategori yang saling berkaitan. Pertama, berupaya memerangi kejahatan konvensional, mengingat sifat internet sekarang dapat dilakukan melalui media ini. Kedua, undang-undang tersebut telah menangani kejahatan di mana internet digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi dilakukannya suatu pelanggaran. Ketiga, pemerintah menargetkan kejahatan untuk ditujukan pada komputer dan internet. Kategori ini mencakup gangguan komputer, seperti peretasan dan akses tidak sah ke data komputer, terorisme dunia maya, serangan penolakan layanan atau spam, penyadapan komunikasi ilegal, serta pembuatan dan distribusi malware. Sekian dan terima kasih.